semuanya, jumpa lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian mengenai usaha ternak jangkrik. Lebih tepatnya adalah bagaimana kita meminimalisir kerugian modal yang kita miliki pada saat proses pemanenan ataupun hasil dari ternak jangkrik kita itu gagal ya sahabat ya. Apalagi jika kita membeli membeli telur tapi hasil tetasan dari telur kita itu jauh dari ekspektasi kita ya, bisa dibilang gagal lah kasarnya kita bilang. Nah, bagaimana sih cara meminimalisirnya agar kita tidak mengeluarkan modal lebih banyak lagi ya dan tetap memperoleh keuntungan? Nah, di sini setiap saya bagikan di video ini adalah real dari pengalaman pribadi ya, bukan teori. Mungkin ada dari kalian lebih profesional dan ada cara yang lebih efektif. Silahkan kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa membantu teman-teman kita yang mungkin baru memulai usaha ternak jangkrik ya. Nah, oke sahabat, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya, agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan jika kalian masih bingung mengenai usaha ternak jangkrik, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya, kendala kalian. Siapa tahu nanti next video saya akan coba kita pecahkan masalah tersebut sahabat ya. Oke sahabat, nah cara yang saya lakukan di sini adalah jika saya karena pas ini pada saat sekarang ini ceritanya saya beli telur jangkrik sebanyak 1 kilo sahabat ya, dan mengalami kerugian. Kerugiannya di sini adalah yang pertama, hasil tetasannya tidak maksimal sahabatnya. Nah, ini dia sahabat, seperti saya bilang tadi. Jadi saya belikan telur 1 kilo. Nah, jadi yang terjadi telurnya nggak menetas dengan sempurna. Awalnya rencananya saya beli telur 1 kilo untuk saya isi di box kecil ini. Satu box ini saya isi sekitaran 1 on per boxnya ya. Jadi karena tidak banyak yang menetas jadi saya gabungin aja 2 box di sini sahabat ya. Dari telur 1 kilo kalian lihat aja hasilnya, nggak banyak sahabat. Kita buka dulu, makanya ujung-ujungnya ya malas gini sahabat ya. Nah, coba kita semprot ya. Ini telur 1 kilo, mungkin telurnya kualitas kurang bagus nih sahabat ya. Itulah penyebab nggak menetas nih jangkriknya. Pengen aja 1 kilo telur 2 box yang bisa. Ini pun nggak sampai 1 kilo, mungkin 1 box ini sahabat. Nah, jadi yang saya lakukan di sini adalah yang pertama saya coba besarin ini dulu yang 2 box ini. Karena kenapa? Nanti apabila yang di 2 box ini udah besar, ini rencananya saya akan buat sebagai calon indukan nih sahabat. Kenapa saya buat begitu? Karena jika saya beli lagi telur, karena daerah saya kan ongkirnya lumayan mahal sahabat, sampai 85.000 itu ongkirnya aja. Sedangkan harga telur sekarang kan 250 sampai dengan 200 ya paling murahnya. Jadi kalau saya beli telur lagi 1 kilo misalnya, itu modal yang saya keluarkan lumayan banyak sahabat ya. Karena nanti kita bertaruh lagi di sini sahabat, ada hasil panen, siapa tahu bagus ya mungkin bisa balik. Tapi kalau gagal lagi ya mungkin lebih banyak ruginya sahabat. Jadi yang saya lakukan di sini, saya besarin ini dulu. Nanti saya lihat berapa kilo yang ada di 2 box ini. Lalu nanti tahap selanjutnya saya beli indukan aja sahabat, nggak saya beli telur lagi.
Jadi nanti tinggal saya tambahkan aja berapa kilo indukan yang harus saya beli untuk menghasilkan telur baru, sahabat ya. Karena awal saya produksi indukan sendiri, karena kemarin saya nggak sisain indukan karena 3 box itu lagi masa proses rehab, sahabat. Sebab itulah saya nggak simpan, nggak saya sisain buat indukan untuk panen kemarin. Saya ambil habis semua. Nah, jika ini udah besar, nanti rencananya saya akan beli induk ataupun jangkrik yang udah siap panen dan saya buat indukan. Dan nanti saya akan coba untuk produksi telur sendiri, sahabat. Karena kalau saya beli lagi, otomatis modal yang saya keluarkan lebih banyak lagi, sahabat. Nah, mungkin itu saja, sahabat, saya bisa bagikan kepada kalian bagaimana cara meminimalisir jika saat kalian telur jangkrik kalian yang kalian beli gagal dan nggak banyak menetas, sahabat. Nah, itu dia, sahabat, yang saya lakukan. Rencananya saya akan beli indukan saja, nggak saya beli telur lagi. Dan rencananya saya akan beli sekitaran 6 sampai dengan 7 kilo indukan aja ataupun jangkrik yang udah siap panen. Nanti saya akan produksi indukan sendiri, karena tujuannya adalah jika nanti bertelur, jika indukan 7 kilo, dia bisa menghasilkan dalam sekali panen telur, sesuai pengalaman saya, sekitaran setengah kilo, sahabat ya. Pengalamannya itu pun tergantung, nggak semuanya setengah kilo, tergantung cuaca dan pakannya sih sebenarnya, sahabat ya. Sebab itulah jika kita memproduksi indukan sendiri, tujuannya adalah untuk meminimalisir ataupun menutupi kerugian yang pertama di saat kita membeli telur yang gagal menetas seperti kejadian ini, sahabat ya. Nah, sekali panen telur nanti mungkin bisa menutupi kegagalan ataupun modal yang awal kita beli telur. Sedangkan indukan ini kan biasanya memproduksi telur itu sampai dengan 6 sampai dengan 7 kali bertelur baru dia akhir ya. Nah, coba kalau kita hitung-hitung, otomatis kita tetap akan mengalami keuntungan, sahabat ya, jika kita memproduksi indukan sendiri ya. Makanya saya nggak beli dulu telurnya, sahabat. Itulah tujuannya. Mungkin ada bagi kalian yang lebih profesional ataupun lebih ahli di bidang jangkrik, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar apa yang kalian lakukan jika terjadi hal seperti ini, sahabat ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu kita saling bisa berbagi ilmu ya. Oke, mungkin sekian dari saya Aris Munandar. See you next time video.